punya selingkuhan, tapi masih kekeh aja nih mempertahankan yang di rumah. Kenapa tuh? Nggak tahu tuh. Oh. Oke, Neti, ketemu lagi sama Ambu Rosa di sini. Kangen kalian semua, pokoknya kangen banget. Kangennya sampai sampai aku memikirkan sesuatu hal yang mungkin sering banyak terjadi. Jadi ingin share ataupun bercerita dengan kalian. Kayak temanya nih kali ini adalah apa sih alasan seseorang tuh berselingkuh, tapi akhirnya kekeh memilih pasangannya di rumah, tidak mau melepasnya. Ada yang tersinggung? Enggak. Oh, enggak. Kalau nggak tersinggung kenapa jawab? Ini kata sebelah katanya Oh, tetangga sebelah. Jadi gini Neti, kadang dari laki-laki itu kebanyakan yang selingkuh itu adalah laki-laki, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga sama melakukan hal yang sama ya, perselingkuhan. Tapi yang sering terjadi adalah pada laki-laki. Nah, tapi ada tapinya lagi, banyak tapinya. Berselingkuh dengan cewek di luaran yang mungkin dia rasa ada lebihnya dari istrinya, tapi tidak mau melepaskan istrinya di rumah, gitu kan? Kita kan jadi kepikiran, apaan sih, kenapa sih bisa sampai kayak gitu? Kalau memang punya selingkuhan, berarti kan dia sudah memiliki hal yang lebih. Kenapa tidak memilih orang yang lebih, gitu kan ya? Atau selingkuhannya? Biasanya ini yang paling jadi bahan pemikiran laki-laki itu adalah karena rumah itu selalu jadi tempat yang paling nyaman, betul kan? Walaupun udah lama di rumah selingkuhan, kekeh kan pulang mah ke rumah. Kenapa? selingkuhan itu kos-kosan. Karena selingkuhan itu kan kos-kosan. Bukan rumah. Karena di rumah itu ada istri, ada anak dengan situasi atau kondisi yang setiap harinya seperti itu, gitu kan ya. Dengan kehangatannya, bercandaria dengan anak atau apapun juga pasti ya. Setidaknya yang paling ternyaman itu adalah di rumah, apalagi kalau ada anak. Kemudian juga makanan yang disediakan oleh istri setiap hari kan seperti itu, walaupun enak ataupun tidak enak itu kembali lagi kan ya. Tapi setidaknya sudah terbiasa dengan pelayanan sang istri dengan masalah makanan. Kalau sama selingkuhan mungkin juga kan belinya online gitu kan ya, beli delivery service kayak gitu, nggak mungkin dimasakin. Kenapa? Durasinya kan sebentar kalau di selingkuhan, benar kan? Nggak akan lama, 2 jam cukup. Ya. Ngapain aja itu saya. No comment. Terus pasti akhirnya pulang ke rumah karena suasana di rumah dirindukan. Kemudian juga hal yang lainnya yang membuat akan kembali lagi ke rumah adalah walaupun misalkan mencari selingkuhan itu karena sering terjadi pertengkaran, percekcokan, berbeda pikiran atau apapun juga itu ya, tapi pasti akan terselesaikan gitu kan ya. Walaupun di luar itu menemukan kegembiraan dengan selingkuhannya itu, tapi kan hanya untuk menyelesaikan rasa bete-nya di rumah itu dipuaskan. Dipuaskan. Ya betul, memang dipuaskan sama selingkuhannya, jadi merasa terobati saat itu juga. Padahal kan kalau pulang ke rumah, masalah kan belum terselesaikan dan pasti harus diselesaikan. Setelah terselesaikan, biasanya kan nyaman kembali. Akhirnya kan pulang lagi ke rumah. Sejauh-jauhnya tupai meloncat gitu. Ada paribasanya kayak gitu kan. Setinggi-tingginya burung terbang pasti akan balik lagi ke sangkarnya. Kayak gitu. Jadi kan burung kalian balik lagi ke sangkar istri. Untung aja punya aku namanya naga. Untung naga ya, naga person. Bukan burung. Nah, terus juga laki-laki ini selain hal yang tadi, bisa balik lagi ke istrinya ataupun tidak mau meninggalkan istri sahnya. Karena apa? Dia kadang tidak mau berkata jujur pada istrinya kalau aku punya selingkuhan, yang anggere balik deikanya dari tidak ketahuan. Tapi ada yang satu hal yang amazing, kadang laki-laki itu berani mengatakan yang kejujuran kepada istrinya. Mah, aku nih punya selingkuhan di luar, tapi aku udah putus. Aku minta maaf deh, nggak akan ngelakuin hal-hal kayak gitu lagi. Seperti itu ada, tapi dengan baik hatinya. Ada tuh istri yang baik banget hatinya, entah terbuat dari apa, memaafkan dan ayo nggak apa-apa. Karena apa yang dilihat? Keturunan. Nah, yang dilihatnya adalah anak. Betul? Diam dia. Anjir.
Aduh, kenapa? Aku mau nanya sama yang di dalam. Terus juga ada istilahnya, dia masih kembali ke istrinya karena lebih mencintai istrinya. Tapi kalau secara logika kita berpikir aja, kalau memang mencintai istrinya, kenapa harus mencari selingkuhan? Sebetulnya itu adalah alasan yang basi kalau kata aku sih ya. Sayur santan. Apaan sayur santan? Kacau lah. Akhirnya ada yang bantuin, ngerasa juga dia. Apa Itu lebih mencintai pasangannya, akhirnya memilih kembali kepada istri padahal bukan apa-apa. Mungkin udah habis diporotin sama selingkuhannya, atau mungkin selingkuhannya ketemu atau ketahuan selingkuh lagi, jadi judulnya selingkuhanku selingkuh gitu kan, bisa juga kayak begitu. Itu mah bener banget ya. Bener banget. Jadi istilahnya selingkuhan itu hanya untuk mencari kegembiraan, having fun katanya kayak gitu. Tapi kalau selingkuhnya sering kayak gitu bukan having fun, itu udah kebiasaan sih Neti. Itu mah harus disentil ginjalnya itu mah ya. Terus alasan yang paling terkuat apapun itu dari hal-hal yang tadi telah dibicarakan, yang paling kuat adalah satu, untuk kembali kepada istrinya, anak. Yang kedua, gonogini. Karena apa? Selama berumah tangga mungkin puluhan tahun, belasan tahun, setidaknya di situ kan ada hak istri juga, hak anak juga. Ribet lah ya kalau istilahnya, kalau mempermasalahkan harta gonogini memang ribet, prosesnya lama juga. Kemudian juga pastinya kalau dia ketahuan salah kan hak asuh anak juga bisa ke istri gitu kan, ribet sebetulnya. Ya, makanya laki-laki yang selingkuh itu lebih banyak memilih kembali lagi ke pasangannya di rumah ya, karena itu juga hal-hal seperti tadi. Kemudian juga waktu berumah tangga belasan atau puluhan tahun harus dikorbankan hanya dengan mengenal wanita yang hanya baru sebentar. Kan yang namanya sebentar itu kan kenikmatannya hanya sebentar, belum tahu sifat aslinya seperti apa. Mungkin waktu berselingkuh itu hal-hal yang jelek itu disembunyikan gitu. Tapi kan dengan pasangan yang di rumah, baik buruknya sekecil apapun sudah saling mengetahui, saling mengisi gitu ya, sampai istilahnya belum tentu di depan selingkuhan berani kentut ya. Tapi di rumah sampai wah meledak gitu kan. Kenapa? Di depan selingkuhan kan jaga image gitu kan. Betul kan? Jaga image sok cool gitu kan ya, sok berwibawa, padahal kalau di rumah nggak kayak gitu. Kenapa? Sudah terbiasa dengan waktu yang lama berumah tangga dengan pasangannya di rumah. Jadi untuk kalian yang merasa punya selingkuhan, benar gak sih kalau akhirnya balik lagi ke istrinya? Benar gak sih? Benar. Nah benar, dia kan pasti kan benar kan ya. Akhirnya balik lagi ke yang di rumah, tapi memang itu membutuhkan keberanian yang ekstra. Kenapa? Keberanian yang harus dibutuhkan ekstra itu kalau udah ketahuannya itu kita harus meminta maafnya benar-benar, dan ibaratkan kertas kalau udah diremas itu tidak akan pernah mulus lagi, walaupun disetrika kayak gimana garis-garisnya masih ada, nanti berbekas masih sama pasangannya, istrinya yang di rumah, dan hilangnya kepercayaan selamanya. Mending kayak gitu. Ini mah ada yang diantepin aja, sok aja mau selingkuhan lagi mah nggak apa-apa, aku mah tetap, aku punya anak kok, kamu mah nanti tua mau diurus sama siapa? Bener gak? Ada yang kayak begitu loh bilangnya, kelakuan kamu jelek di luaran aku masih terima, tapi kalau anak kamu nggak terima, kamu tua mau sama siapa? Nah itu yang diperhatikan. Makanya hati-hati buat kalian yang punya selingkuhan di luar. Sebetulnya hanya ya itu, hanya kegembiraan ataupun hanya mencari penyemangat sementara lah istilahnya kayak gitu. Jadi buat kalian yang jadi selingkuhan juga jangan mau jadiin sementara loh, balik lagi tetap ke istrinya, sakit pun diurus sama istrinya yang di rumah, bukan sama kamu ya, begitu. Makanya Neti, apa yang dibahas barusan mudah-mudahan ada yang bisa dikutip buat kalian semua. Hal yang baiknya silahkan diambil, yang buruknya jangan ya. Itu hanya sekedar obrolan buat kalian saja, dan tentunya juga buat siapapun juga ini menjadi self reminder, pengingat untuk diri kita sendiri gitu kan. Oleh karena itu aku mengingatkan buat kalian juga para neti yang setia nonton video-video Ambu Rosa, tetap ya dukung video-video Ambu dengan caranya di like, di komen, di share, di subscribe. Jangan lupa tekan loncengnya biar setiap ada video terbaru dari Ambu hadir itu ada notifikasinya buat kalian semua. Jadi see you next video, bye bye.